Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Safero dari offering A1 sampai AA dari Prodi D3 Teknik Sipil dan Bangunan NIM 210522517618. Di sini saya ingin menguraikan atau membahas tentang UTS yang akan dikembangkan, diagram tegangan, regangan, baja, dan beton. Sebelum itu, saya membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang membedakan antara diagram tegangan, regangan pada material baja dan beton? 2. Apakah dari diagram tegangan-regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material kertas atau brittle dan ulet atau taktil? Lanjut. Pertama, table of content. 1. Diagram tegangan-regangan material beton. 2. Diagram tegangan-regangan material baja. 3. Analisa material termasuk brittle atau taktil. 5. Tegangan-regangan beton. Tegangan-regangan beton adalah tegangan-regangan yang didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tekanan yang terus meningkat secara konstan. Di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan metode Quad Ultimate. Pada metode ini, service loads diperbesar dikalikan dengan suatu faktor beban, dengan maksud untuk memperhitungkan terjadinya beban pada saat keruntuhan diambang pintu. Dengan menggunakan beban faktor tersebut, struktur direncanakan sedemikian hingga dapat dinilai kuat guna pada saat runtuh besarnya kira-kira sedikit lebih kecil daripada batas runtuh sesungguhnya. Kekuatan pada saat runtuh tersebut dinamakan dengan kuat ultimate. Beban yang bekerja pada atau dekat dengan runtuh dinamakan beban ultimate dan memberikan beban berangsur dari kecil hingga meningkat sampai pada tingkat pembebanan kehancuran. Nama kita akan membahas tentang beban kecil dengan menganggap bahwa beton ini masih dalam keadaan normal karena bebannya masih kecil. Ini beton dan baja bekerja bersama-sama gaya di mana gaya tekan ditahan oleh beton saja. Untuk itu hanya cukup beton, jadi di sini gaya bebannya hanya ditahan oleh beton karena masih kecil dan tidak menimbulkan kerusakan atau apapun itu. Tidak akan menimbulkan keretakan-keretakan. Kedua, pada beban sedang, kuat tarik beton dilampaui dan beton mengalami retak rambut. Kita lihat pada gambar di sini ada retak-retak rambut pada beton karena gayanya sudah mulai meningkat. Karena beton tidak dapat meneruskan gaya tarik melintasi daerah retak karena terputus, baja tulangan mengambil alih memikul seluruh gaya tarik. Jadi karena betonnya tidak kuat, jadi ada pondasi di bawahnya untuk baja ini memikul beban yang diperoleh oleh beton tersebut. Keadaan yang demikian diperkirakan akan terjadi pada nilai tegangan beton sampai setengah. Pada beban yang lebih besar lagi, nilai tegangan dan tegangan meningkat dan cenderung tidak lagi sebanding antar keduanya. Tekanan beton membentuk kurva non-linear. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya, beton sudah tidak kuat untuk menahan daripada beban tersebut. Jadi tegangan atau tegangan beton itu semakin kuat. Nah, di sini batas kekuatan beton terlampaui atau sudah mencapai titik dari kekuatan beton dan kurangan baja akan menurun dan struktur atau balok ini akan hancur. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang perlu diketahui berdasarkan presentasi beban. 0,30 sampai 0,40 tegangannya terjadi setara dengan 30% sampai 40% dari kekuatan tekannya. Nah, di sini beton masih dapat menahan beban dan dalam kondisi yang linear atau masih normal. Di sini lebih dari 0,30 sampai 0,40 terjadi tegangan yang melebihi 30% sampai 40% dari tekanannya. Nah, di sini sudah mulai jadi keretakan-keretakan kecil atau keretakan-keretakan rambut seperti pada gambar tadi. Di sini 0,75 sampai 0,90. Nah, di sini tegangannya setara dengan 75% sampai 90% dari kuat tekannya. Dan beton sudah melewati batas elastisitas. Nah, di sini beton sudah hampir tidak kuat untuk menahan daripada beban yang diperoleh oleh beton. Lalu sudah melebihi dari kapasitas beton F2G. Setelah beton menerima kuat tekan melebihi Fg sebelum mengalami keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85. Namun tegangan terus meningkat hingga mencapai batas retak.
Jadi di sini beban akan diberikan sampai melebihi Fc dan beton akan mengalami regang-regangan dan akan mengalami kehancuran karena tidak kuat memikul daripada beban yang diperoleh. Lanjut, diagram tegangan rekan beton di sini bisa dilihat 0,30 Fc itu tadi beton masih normal atau masih dalam kondisi linear, 0,75 di sini itu masih ada keretakan atau sudah hampir pada kerusakan yang parah. 0,55 ini sudah parah karena di sini 0,70 sampai 0,90 itu sudah daripada ambang kehancuran dari beton. Di sini sudah di Fg atau kapasitas yang sudah tidak dapat ditahan oleh beton dan beton mengalami kehancuran. Pada suatu komposisi balok tertentu, balok menahan beban sedemikian sehingga tegangan untuk beton mencapai maksimum, mencapai 0,003, sedangkan tegangan tarik baja sudah mencapai tegangan dulu. Apabila hal demikian terjadi, penampang dinamakan mencapai keseimbangan tegangan atau disebut penampang bertulang seimbang. Nah, di sini ada gambarnya, potongan AA, diagram tegangan, dan kayak-kayaknya. Ini ada kayak garis netral, seperti itu. Lanjut. Dua, tegangan baja. Diagram tegangan material baja. Tegangan baja didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tekanan yang terus meningkat secara konstan. Di sini maksudnya adalah tegangan baja didapatkan dengan memberikan gaya tarik. Ya, gaya tarik yang menimbulkan baja akan semakin meregang jika diberikan gaya tarik tersebut, tetapi luas penampangnya akan semakin tipis atau semakin ciut sampai putus nantinya. Nah, di sini suatu penampang dikatakan bertulang seimbang atau balance apabila jumlah tulangan baja tarik sedemikian sehingga letak garis netral pada posisi di mana akan terjadi secara bersamaan. Regangan lulu pada baja tarik dan regangan tekan beton maksimum 0,003. Bila penampang balok mengandung jumlah tulangan tarik lebih banyak dari yang diperlukan, untuk mencapai keseimbangan regangan, penampang balok dikatakan bertulang lebih atau offering force. Di sini karena tulangan tariknya lebih banyak, maka disebut dengan offering force. Cirinya adalah berlebihannya tulangan mengakibatkan garis netralnya bergeser ke bawah. Dan beton mencapai regangan maksimum 0,003 sebelum baja tarik mencapai luluh. Apabila di bebannya lebih besar lagi, struktur akan mengalami kehancuran tiba-tiba. Di sini contoh dari baja beton. Nah, di sini bila suatu penampang mengandung jumlah tulangan tarik kurang dari yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan regangan, penampang disebut bertulangan kurang atau undering force. Nah, letak garis netralnya itu naik sedikit dibandingkan dengan petulangannya yang banyak. Nah, di sini dibandingkan kondisi seimbang, baja tarik mencapai regangan lulu sebelum beton mencapai regangan 0,003. Bertambahnya beban mengakibatkan tulangan memanjang. Peruntukan struktur terjadi secara perlahan yang diawali oleh terjadinya ledakan yang meningkat tajam atau hancur kecil. Nah, di sini jika diberikan gaya tarik pada tulangan atau baja tersebut, maka semakin meregang, tetapi daripada luas penampangnya akan semakin tipis atau akan patah nantinya. Di sini diagram tegangan baja. Nah, di sini daya A ada garis miring. Garis awal tersebut berupa miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi normal. Di sini baja masih dalam kondisi normal karena gaya tariknya masih kecil, walaupun gaya dihilangkan maka nilai tegangan kembali ke titik nol, disebut dengan deformasi elastis. Nah, untuk itu dari di A ini gaya tariknya kecil, maka regangannya kecil, jadi tidak bisa dilihat oleh mata atau secara langsung karena kecilnya gayanya. Nah, di daerah B ini ada sedikit lengkungan. Ditambahkan terus hingga terbentuk garis lengkung. Ini gaya tariknya ditambahkan terus akhirnya terbentuk garis lengkung. Di sini pertambahan panjang akan bersifat permanen atau deformasi plastis, dan deformasi ini masih sulit dilihat secara langsung karena gaya tariknya masih kecil dan regangannya masih kecil, jadi tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata. Daerah C, nah ini gaya tariknya ditingkatkan lagi, maka baja mampu menerima tegangan sekaligus tegangan yang lebih besar. Nah, seperti ini bisa dilihat lengkungannya semakin melengkung
Di sini disebut dengan pengerasan regangan atau strain hardening. Peningkatan terjadi hingga titik FU. Deformasi ini dapat dilihat dengan jelas. Nah, karena daya tariknya lebih banyak dan regangannya semakin banyak juga, semakin besar, maka dapat dilihat secara langsung. Nah, untuk itu pemanjangan baja ini semakin meregang, tapi pengurangannya terdapat pada luas penampangnya. Nah, untuk itu di daerah D, daya tariknya semakin diberi, maka pada suatu saat atau suatu ketika nilai tegangannya semakin banyak, semakin menurun dengan peningkatan tegangannya, maka baja tersebut akan putus karena tidak bisa menahan daya tariknya. Karena luas penampangnya semakin tipis, maka tipis akan putus daripada material baja tersebut. Nah, perbandingan tegangan-tegangan material beton dan baja. Tegangan-tegangan beton didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tekanan yang terus meningkat secara konstan. Nah, pada material beton bisa dilihat tadi beban kecil, beban sedang, beban besar sampai kapasitasnya. Daripada beton tersebut. Jika beban kecil masih normal betonnya. Nah, jika beban sedang timbul kerusakan rambut atau kerusakan rambut di kepecahan rambut semuanya. Nah, jika gayanya semakin besar, maka beton tersebut akan mengalami kehancuran. Itu dapat menahan gaya tekanan yang didapatkan oleh beton tersebut. Nah, tegangan dan regangan baja akan mengalami tegangan dan regangan atau pertambahan panjang namun mengurangi luas penampang pada saat bersamaan jika diberikan gaya tarik. Nah, karena gaya tariknya semakin banyak, maka regangan baja akan semakin besar. Nah, ini luas penampangnya akan semakin tipis, jadi baja akan putus nantinya. Nah, di sini perbedaannya daripada material beton adalah beton memberikan bebanan berupa gaya tekanan, sedangkan baja memberikan dengan gaya tarik. Itu adalah yang sudah jelas daripada perbedaan atau perbandingan tegangan-tegangan material beton dan baja. Analisa material termasuk brittle atau taktil. Nah, material bersifat taktil akan meregang dan mengalami deformasi sebelum patah yang disebut dengan material elastis atau taktil. Nah, di sini terdapat pada material baja. Kenapa? Baja diberikan gaya regangan, gaya tarik, sehingga regangannya semakin banyak, makin besar, tapi luas penampangnya semakin tipis, dan akhirnya baja atau material tersebut patah. Nah, contohnya bertambahnya besar, beban mengakibatkan tulangan memanjang. Keruntuhan tersebut terjadi secara perlahan yang didahului oleh terjadinya nyelundukan yang meningkat tajam. Karena beton atau tulangan itu semakin memanjang, tapi luas penampangnya itu semakin menipis, semakin mengecil. Nah, itu mengakibatkan kehancuran secara perlahan. Karena kan gaya tariknya semakin meningkat. Sedangkan material bersifat brittle dapat patah begitu saja tanpa mengalami deformasi yang disebut material rapuh atau getas atau brittle, dan terjadi saat material tersebut mengalami sifat elastik atau plastik. Nah, di sini terdapat pada material beton. Kenapa? Nah, karena material beton di situ jika diberikan gaya tarik pasti tidak apa-apa. Tapi jika diberikan dengan gaya tekanan yang bila bebannya lebih besar daripada kapasitas yang ditahan oleh beton, maka beton akan hancur secara tiba-tiba karena tidak kuat dalam menahan beban yang diberikan oleh pada beton. Contoh, bila bebannya lebih besar lagi, struktur mengalami kehancuran tiba-tiba. Nah, di sini hancur betonnya. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan contoh pada saat pembangunan lantai 1 dan lantai 2 itu akan ada dak. Nah, itu menahan fondasi daripada pengecoran nantinya. Nah, pada saat itu, jika kita kesalahan dalam menahan atau memperhitungkan beban yang ada di atasnya, untuk memperhitungkan beban betonnya nanti, maka fondasinya akan hancur, atau hancur, atau rubuh. Itu terdapat pada video yang pernah saya lihat, itu pada saat pengecoran rubuh.
daripada luas kekuatan fondasinya. Jadi roboh, tidak kuat menahan beban yang diperoleh. Nah, itu sedangkan nanti jika sudah betul luas letaknya, tapi betonnya tebalnya tidak SNI dan tidak diperkirakan beban yang akan ditahan oleh beton nantinya, atau kita membuat gedung, maka ada 700 orang di lantai 2 dan ada banyak barang-barang seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain, sekitaran beratus kilo. Nah itu, jika beban yang diberikannya terlalu besar atau tidak diperhitungkan daripada kekuatan beton tersebut, maka hancuran beton akan mengalami kerusakan perlahan-lahan dan menimbulkan kehancuran karena beban yang diberikan terlalu banyak atau terlalu besar. Nah, itu sesuai dengan gambar atau yang diberikan oleh pemilik proyek nantinya. Itu sudah diperhitungkan olehnya. Jadi, jika beton tersebut terlalu banyak bebannya atau fondasi tulangannya itu kurang kekuatan fondasinya, maka akan mengalami kehancuran daripada struktur beton tersebut dan akan roboh nantinya. Nah, seperti itu sih contoh dari saya, mungkin pemahaman saya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.